Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 6, kelas 12 MIPA 3 akan membahas materi terkait dengan pembahasan soal materi bab 1, 2, dan juga bab 3. Jadi, di sini saya Rahim Maulana Jadi akan membahas materi fisika terkait dengan flux magnetik. Nah, jadi kita bisa lihat pada soalnya, di sini diberitahu soal pertama suatu kawat berbentuk persegi panjang dengan luas 25 cm persegi. Berarti nanti di sini kita bisa tulis diketahui dulu. Di situ ada luasnya 25 cm persegi, berarti A 25 cm persegi. Diletakkan pada medan magnet 0,5 Tesla. Berarti ini nilai B-nya 0,5 Tesla. Hitunglah flux magnetik dalam kawat tersebut jika medan magnet membentuk sudut 37 derajat dengan bidang kawat. Nah, jadi di sini kita bisa asumsikan bahwasanya sudut yang dibentuk dengan bidang kawat itu di sini ini adalah 37 derajat. Nah, sedangkan untuk sudut yang dipakai untuk mencari pi atau flux magnetik itu kita butuh sudut yang di sini. Adalah sudut yang diapit oleh garis normal dan juga medan magnetnya. Maka kita bisa mencari nilai theta daripada uh, flux magnetik berarti nanti adalah 90 derajat dikurang 37 derajat. Yang dimana kita tahu 90 derajat di sini diambil karena sudut yang dibentuk antara garis normal dan bidangnya itu selalu tegak lurus. Nah, maka di sini kita bisa mendapatkan tetanya itu adalah 53 derajat. Nah, yang ditanya itu adalah uh, hitunglah flux magnetik. Berarti nilai pi-nya. Pi-nya berapa gitu. Nah, sebelum masuk perhitungan, kita lihat dulu bahwasanya di sini kita ubah dulu ke satuan internasional. Yang dimana kita ubah ke meter persegi. Sehingga nanti nilainya itu bakal menjadi 25 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, yang nilai medan magnetiknya juga kita bisa tulis 5 kali 10 pangkat min 1 Tesla. Nah, kita tahu bahwasanya untuk mencari nilai pi atau flux magnetiknya itu adalah pi sama dengan B dikali A dikali cos theta. Nah, ya udah berarti kita tinggal masukin nilai daripada masing-masingnya. Berarti nilai dari medan magnetik itu adalah 5 kali 10 pangkat min 1. Lalu nilai A-nya itu adalah 25 kali 10 pangkat min 4. Dan juga nilai cos theta. Berarti kan nilainya adalah cos 53 derajat. Cos 53 derajat. Kita masukin nilainya 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 25 kali 10 pangkat min 4 cos 53 derajat. Nah, kita tahu bahwasanya cos 53 derajat itu adalah 0,6 atau 3 per 5. Berarti nanti kita bisa nulis 3 per 5 gitu. Nah, setelah dari sini kita bisa lihat ada yang bisa dicoret yaitu 5 ini dan ini. Berarti nilainya itu adalah 75 dikali 10 pangkat. Ini min 1 min 4, berarti kan min 5. Berarti nanti 75 dikali 10 pangkat min 5. Satuannya Weber. Atau ini kita bisa tulis ke satuan koma, berarti jadi nantinya 7,5 dikali 10 pangkat min 4 Weber. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu materi terkait dengan medan magnetik. Jadi diberikan suatu kawat berarus listrik dilengkungkan seperti gambar berikut. Nah, jika jari-jari kelengkungan sebesar 10 cm, besar induksi magnetik dan arah induksi di titik P adalah, nah di sini kita bisa tulis diketahui terlebih dahulu. Jadi ada jari-jari kelengkungan, itu kita bisa tulis sebagai A, itu adalah 10 cm. Kita ubah ke satuan internasional, itu adalah 10 pangkat min 1 meter. Nah, lanjut. Sini juga ada data I, arus itu adalah 24 ampere pada gambar. Dan juga ada eh, sudut yang dibentuk. Nah, yang ditanya itu adalah besar induksi magnetik, berarti nilai B dan arah. Nah, kita lihat pada gambar, bahwasanya pada gambar itu eh, terdapat sudut 60 derajat. Sedangkan kita butuh nilai sudut daripada kelengkungannya. Sehingga kita bisa menulis tetanya itu adalah 360 derajat untuk sudut lingkaran penuh, dikurang dengan 60 derajat. Sehingga theta yang didapatkan itu adalah 300 derajat. Nah, ini adalah theta kelengkungan yang ada. Sedangkan kita harus membuat nilainya itu eh, seberapanya dari lingkaran penuh. Jadi nanti dibuatnya itu adalah 300 derajat per 360 derajat gitu. Lalu ini
kayak disederhanakan sehingga mendapatkan nilai 5/6. Jadi lingkaran yang dibentuk itu adalah 5/6 dari lingkaran aslinya. Oke? Lalu kita masukkan nilai ke B. Untuk medan magnetik pada kawat melingkar, itu kita bisa menulis mu 0 dikali I per 2A dikali 5/6 yang tadi, 5/6 lingkaran. Sehingga kita bisa lanjutkan ke sini. Lalu kita masukkan ke perhitungan B sama dengan, nah mu 0 ini adalah permeabilitas dalam ruang hampa yang nilainya itu adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I. I-nya itu adalah arus 24 per 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 5/6. Nah, di sini kita bisa coret ini, jadi di sini 2, lalu coret ini, di sini dapat 3, lalu coret ini, dapat di sini 8. Nah, ini dikali. Sehingga B sama dengan 8 kali 5 itu adalah 40 pi dikali 10 pangkat min 7 yang ini per 10 pangkat min 1. Atau nilai B-nya ini itu kita bisa tulis 40 pi dikali 10 pangkat min 6. Atau kita bisa juga tulis B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, jadi berdasarkan perhitungan kita bisa mendapatkan nilai induksi magnetik sebesar 4pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Lalu untuk arah induksi di titik P itu sendiri, itu kita bisa menggunakan aturan kaidah tangan kanan, di mana pada kawat melingkar, ibu jari itu berperan sebagai medan magnetiknya, dan juga 4 jari lainnya itu berperan sebagai arus. Jadi, jika kita terapkan pada gambar, itu arah induksi yang menunjukkan arah menjauhi bidang atau keluar daripada bidang. Gini. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya nilai besar induksi magnetik itu adalah 4pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla, dan juga arahnya itu adalah keluar bidang. Soal ketiga. Sebuah ampermeter menunjukkan skala maksimum ketika dilewati arus sebesar 5 mA. Ketika ampermeter itu dirangkai paralel dengan hambatan 10 ohm, pembacaan skala maksimum terjadi pada kuat arus 15 mA. Hambatan dalam ampermeter itu adalah diketahui bahwa I-nya adalah 5 mA dan RA-nya adalah 10 ohm, lalu IA-nya adalah 15 mA. Dan yang ditanyakan adalah hambatan dalamnya atau RS. Kita menggunakan rumus I dikalikan RA sama dengan IA dikurang I dikalikan RS. Lalu kita pindah ruaskan menjadi RS sama dengan I dikalikan RA per IA dikurang I. Lalu kita masukkan I adalah 5, RA-nya adalah 10, IA-nya adalah 15, dan I-nya adalah 5. Lalu 5 dikalikan 10 adalah 50, dan 15 dikurangkan 5 adalah 10. Lalu 50 dibagi 10 adalah 5. Jadi, hambatan dalam ampermeter itu adalah 5 ohm. Soal keempat, tentukan resultan gaya pada muatan B. Kita tinjau dari B ke A, jadi FBA sama dengan kita menggunakan rumus K dikalikan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 8, Q1-nya adalah QB yaitu 3 kolom, dan Q2-nya adalah QA yaitu 2 kolom. Dibagi dengan R kuadrat yaitu 6 kuadrat 36. Didapatkan hasilnya adalah 0,15 dikali 10 pangkat 9 Newton. Yang kedua ditinjau dari B ke C. FBC masih menggunakan rumus yang sama yaitu 9 kali 10 pangkat 8, QB-nya adalah 3 dan QC-nya adalah 2 mikrokolom. Mikrokolom itu setara dengan 10 pangkat min 6. Jadi dikali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya didapat dari rumus Pythagoras yaitu 8 akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Didapatkan 10 dan 10 dikuadratkan menjadi 100 dan hasilnya adalah 54 Newton. Lalu Fe-nya adalah akar dari 0,15 dikali 10 pangkat 9 kuadrat ditambah 54 kuadrat ditambah 2 dikali 0,15 kali 10 pangkat 9 kali 54 cos 127. Lalu kita ubah menjadi 3 per 20
kuadrat dikali 10 pangkat 18 ditambah 2916 ditambah 16,2 dikali 10 pangkat 9 cos 127. Lalu akar 225 dikali 10 pangkat 14 ditambah 2916 ditambah 16,2 dikali 10 pangkat 9 cos 127 derajat. Dan didapatkan hasil akhirnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 8 Newton. Jadi resultan gaya pada muatan B sebesar 1,5 dikali 10 pangkat 8 Newton. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu suatu alat pemanas listrik yang hambatannya 24 ohm khusus dipakai untuk beda potensial 120 volt. Bila alat tersebut digunakan untuk memanaskan 10 kg air sehingga temperaturnya yang dari 25 derajat Celcius menjadi 45 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan adalah berapa detik? Nah, diketahui di sini hambatannya adalah 24 ohm atau R-nya sama dengan 24 ohm, kemudian beda potensial atau V-nya sama dengan 120 volt. Kemudian diketahui M-nya adalah 10 kg air. Kemudian temperaturnya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 45 derajat Celcius. Berarti delta T sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian diketahui 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Artinya kalori airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah waktu dalam satuan detiknya. Jadi, kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan air berbanding lurus dengan usaha listrik untuk menaikkan suhu yang telah ditentukan. Berarti Q sama dengan W, dengan Q-nya kalor, W-nya adalah usaha listriknya. Jadi, rumusnya adalah M dikali kalor air dikali delta T sama dengan, nah diketahui 3 rumus. Karena yang diketahui adalah hambatan dan tegangan, maka digunakanlah W sama dengan V kuadrat per R dikali T yang rumus ketiga. Jadi, langsung aja ditulis di sini sama dengan V kuadrat dibagi R dikali T. Karena yang dicari waktunya berarti T sama dengan M dikali kalor air dikali delta T dikali hambatannya dibagi dengan potensialnya dikuadratin. Lalu tinggal disubstitusi dengan M-nya adalah 10, cek airnya adalah 4200, delta T-nya adalah 20, R-nya adalah 24, dan potensialnya adalah 120 volt. Kalau dikuadratin jadi 120 dikali 120. Nah, 0 sama 0-nya tinggal dicoret sama yang atas, kemudian 24 sama 12-nya dicoret, jadi di sini 2. Kemudian 10 dikali 42 dikali 20 dikali 2, hasilnya adalah 16.800 dibagi 12. Jadi didapat T-nya adalah 1400 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 1400 detik. Soal selanjutnya diketahui bahwa gambar berikut adalah susunan 3 buah muatan A, B, dan C yang membentuk suatu segitiga dengan sudut siku-siku di A. Jika besar QA, QB, dan QC adalah 3 mikrokolom dan jarak AB sama dengan jarak AC yaitu 3 cm, tentukan gaya yang dialami oleh muatan A. Diketahui bahwa muatan A, B, dan C yaitu 3 mikrokolom. Di soal juga dikatakan bahwa jarak AB dan jarak AC adalah 3 cm. Yang ditanya adalah gaya yang dialami oleh muatan A akibat muatan B dan muatan C. Antara A dan B terjadi tarik-menarik karena plus minus, jadi ada gaya ke atas, yaitu F1. Antara A dan C plus minus juga, jadi tarik-menarik, ada gaya F2 ke kanan. Karena muatan A, muatan B, dan muatan C, serta jarak AB dan jarak AC adalah sama, maka F1 sama dengan F2. Kita cari salah satunya yaitu F1, yaitu gaya tarik antara A dan B. Bisa dicari dengan hukum kolom, yaitu F1 sama dengan K, QA dikali QB dibagi RAB kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian QA-nya sama QB-nya adalah 3. Karena satuannya mikrokolom, maka diubah menjadi kolom, yaitu 10 pangkat min 6 masing-masing, jadi 10 pangkat min 12. Bagi R-nya 3, kalau dikuadratin jadi 9, karena satuannya cm jadi diubah menjadi meter, 10 pangkat min 2, karena dikuadratin jadi 10 pangkat min 4. Kemudian 9 dapat dicoret, kemudian untuk 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat min 12 didapat 10 pangkat 8. Kemudian ada 10 pangkat 9 jadi 10 pangkat 1. Jadi 9 kali 10 pangkat 1 sama dengan 90 Newton. Karena F1 sama dengan F2, maka dapat digambarkan seperti berikut. Dengan F1-nya adalah 90 Newton dan F2-nya adalah 90 Newton.
Jadi resultannya dapat ditemukan adalah 9 akar 2 Newton. Atau dapat dicari dengan Pythagoras, yaitu akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, F1 yang ada 90 dan F2 yang ada 90, jadi didapat 2 kali 90 akar 2, yaitu 90 akar 2 Newton. Jadi, gaya total yang dialami oleh muatan A adalah 90 akar 2 Newton. Selanjutnya ada soal nomor 7. Di sini diketahui Q1-nya itu 1 mikrokolom dengan bermuatan positif dan Q2-nya bermuatan negatif, yaitu nilainya sebesar min 2 mikrokolom dengan R1-nya 4 cm dan R2-nya 6 cm. Di sini yang ditanyakan itu kuat muatan ketika berada di titik P. Di titik P ini, titik P-nya itu positif karena jika titik P berinteraksi dengan Q1 itu positif ketemu positif akan saling tolak-menolak, maka S1-nya akan ke arah mendekati Q2. Dan selanjutnya yang interaksi antara P dengan Q2 itu adalah saling tarik-menarik karena P di sini adalah positif, sedangkan Q2 di sini adalah negatif. Maka jika positif bertemu dengan negatif akan saling tarik-menarik, maka E2-nya akan mengarah ke Q2 juga. Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi di sini Q-nya itu yang tadinya mikrokolom kita jadiin ke kolom dulu, maka Q1-nya itu jadi 10 pangkat min 6, lalu Q2-nya menjadi 2 kali 10 pangkat min 6. Untuk jaraknya juga kita ubah ke meter dulu. Yang tadinya 6 cm jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan yang 4 cm menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Pertama kita cari S1-nya dulu. Rumusnya itu K dikali Q1 per R1 kuadrat. Lalu tinggal kita masukkan saja. K itu udah pasti 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu tadi udah kita ubah ke kolom menjadi 10 pangkat min 6 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Terus 9 kali 10 pangkat 9 tinggal kita kali dengan 10 pangkat min 6. Itu pangkatnya tinggal kita kurang aja, yang 10 pangkat 9 dikurang 10 pangkat 6. Jadi 9 kali 10 pangkat 3 dibagi 4-nya kita kuadratin jadi 16. 10 pangkat min 2 kita kuadratin juga jadi 10 pangkat min 4. Lalu yang 10 pangkat min 4-nya ini naik ke atas menjadi positif 10 pangkat 4. Terus tinggal kita tambahin aja pangkatnya 10 pangkat 3 ditambah 10 pangkat 4 itu 10 pangkat 7. Jadi 9 kali 10 pangkat 7 per 16 N per se. Itu untuk S1-nya. Lalu untuk E2-nya itu rumusnya sama kayak S1. Cuman di sini kita pakai Q2 dan R2. Rumusnya itu K dikali Q2 per R2 kuadrat. Lalu tinggal kita masukin. K-nya itu masih sama, 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya itu tadi udah kita ubah ke kolom jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Dibagi 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Lalu di sini 9-nya tinggal dikali 2 menjadi 18. Lalu 10 pangkat 9 tinggal kita kali dengan 10 pangkat min 6. Atau sama aja kayak pangkatnya kita kurangin. Jadi 10 pangkat 9 dikurangi 10 pangkat 6. Itu jadi 18 kali 10 pangkat 3 dibagi 6 ini kita kuadratin jadi 36. 10 pangkat min 2 kita kuadratin jadi 10 pangkat min 4. Lalu 10 pangkat min 4-nya ini naik ke atas jadi positif, jadi 10 pangkat 4. Terus 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4 itu tinggal kita tambahin pangkatnya menjadi 10 pangkat 7. Lalu 18 per 36 ini kita bisa sederhanain jadi 1/2. Jadi untuk E2 itu kita dapetin 1 kali 10 pangkat 7 per 2 N per se. Lalu selanjutnya itu kita tinggal mencari E-nya doang. Karena ini searah gitu, maka tinggal kita tambahin aja E1 tambah E2. E1-nya itu tadi udah kita dapetin 9 kali 10 pangkat 7 per 16. Untuk E2-nya 1 kali 10 pangkat 7 per 2. Di sini karena penyebutnya beda, maka kita samain dulu menjadi per 16. Menjadi 9 kali 10 pangkat 7 per 16 ditambah 8 kali 10 pangkat 7 per 16. Terus
tinggal 9 kita tambahin 8 itu sama aja 17, terus 10 pangkat 7 tambah 10 pangkat 7 itu masih tetap sama 10 pangkat 7. Pernya karena udah sama-sama per 16 jadi per 16. Maka E-nya itu 17 kali 10 pangkat 7 per 16 N persen. Jadi kuat muatan listrik pada titik P-nya itu adalah 17 kali 10 pangkat 7 per 16 N persen. Oke, selanjutnya soal yang terakhir. Di sini diketahui 3 buah muatan berbentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Jarak antara ketiga muatan masing-masing adalah 10 cm. Gambarnya itu kayak begini. Lalu di sini diketahui Q1-nya itu positif 1 kolom, Q2 dan Q3-nya itu sama, yaitu negatif 2 kolom, dan K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 NM kuadrat C pangkat min 2. Di sini itu yang ditanyakan itu besar resultan gaya kolom pada muatan Q1. Kita lanjut aja ke pembahasannya. Oke, di sini karena Q1-nya itu positif, sedangkan Q2-nya itu negatif. Positif bertemu dengan negatif maka akan saling tarik-menarik, maka F12-nya akan kita peroleh mendekati kepada Q2. Dan untuk interaksi pada Q1 dan Q3 itu positif bertemu negatif, maka akan tarik-menarik juga, maka F13-nya akan mendekati Q3. Lalu di sini jaraknya tadi kan masih senti, kita ubah dulu ke meter menjadi 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Untuk rumusnya di sini ada, kita pertama mencari F12 itu, F12 dulu. Untuk rumus F itu K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Lalu kita masukkan karena di sini F12, maka rumusnya menjadi K Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat. Kita tinggal masukkan di sini. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya itu 1, Q2-nya itu 2. Terus untuk jaraknya di sini R atau R12-nya 10 pangkat min 1. Kita kuadratin juga. Terus di sini tinggal kita kalikan saja yang atas 9 kali 1 kali 2 itu sama aja 18. Terus 10 pangkat 9-nya tetap. Yang bawah 10 pangkat min 1 kita kuadratin itu menjadi 10 pangkat min 2. Lalu sini 10 pangkat min 2-nya itu naik ke atas menjadi positif menjadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 2 itu sama aja menjadi pangkatnya ditambahin. Jadi hasilnya itu 18 kali 10 pangkat 11 N untuk F12. Selanjutnya kita akan mencari F13. F13 itu rumusnya masih sama seperti F12, cuman kita ubah aja. Di sini bukan pakai Q2 tapi pakai Q3. Jadinya itu K dikali Q1 dikali Q3 per R13 kuadrat. K-nya itu masih sama 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya itu 1, Q3-nya itu 2. Dibagi R13-nya itu 10 pangkat min 1, kita kuadratin. Di sini yang atas 9 dikali 1 dikali 2 itu 18, 10 pangkat min 9-nya tetap. Per 10 pangkat 1 dikuadratin terus 10 pangkat min 2. Lalu 10 pangkat min 2 naik ke atas menjadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 2 itu sama aja pangkatnya tinggal kita tambahin. Jadi 10 pangkat 11. Jadi hasilnya untuk F13 itu 18 kali 10 pangkat 11 N. Selanjutnya kita cari di sini sigma F-nya. Kita menggunakan rumus akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 dikali F13 dikali cos. Lalu di sini kan di sini segitiga sama sisi diketahui. Segitiga sama sisi itu membentuk sudut 180 derajat. Maka ini kan ada 3 sisi, tinggal kita bagi 3, 180 dibagi 3 itu sama aja 60. Berarti per sudut itu 60. Lalu tinggal kita masukkan saja di sini. Berarti menjadi F12-nya itu kan tadi 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat ditambah F13-nya 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat ditambah 2 dikali 18 kali 10 pangkat 11 dikali 18 kali 10 pangkat 11 terus ini cos 60. Cos 60 itu kan setengah. Itu setengahnya bisa kita coret sama yang 2 itu.
tinggal kita coret. Lalu di sini menjadi akar 3 kali 10 pangkat 11 dikuadratin. Lalu di sini karena ada kuadrat dan juga ada akar, itu akarnya bisa hilang. Jadi 18 kali 10 pangkat 11, tapi 3-nya itu tetap di akar karena 3-nya itu nggak dikuadratin. Jadi di sini hasilnya itu 18 kali 10 pangkat 11 akar 3M. Jadi besar resultan gaya kolom di Q1-nya itu sebesar 18 kali 10 pangkat 11 akar 3M.